Shalom Jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja Kristen Kemah Daud Bandung Pusat bersama dia Ocep, dia Iman. Ya, kita mau membagikan pengumuman penting yang perlu diperhatikan jemaat sebelum memulai ibadah online. Tapi sebelum itu, apa tuh? Kita mau menyapa dulu buat jemaat yang baru pertama kali hadir. Benar. Mengikuti ibadah online hari ini. Kita ucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga hari ini teman-teman mendapatkan sesuatu hal yang baru ya tentu. Dan dapat menikmati pujian penyembahan yang ditampilkan. Betul sekali. Oke, mungkin nggak berlama-lama, kita langsung ke poin-poin yang harus diperhatikan. Yang pertama apa nih, Cep? Oke, yang pertama jemaat dimohon untuk berpakaian rapi ketika kita memulai ibadah online hari ini. Ini udah rapi belum? Boleh lah ya. Boleh lah ya. Pakai kemeja juga boleh ya, lebih asik gitu ya, lebih formal. Lebih rapi, lebih formal, lebih bagus. Kemudian yang kedua, ketika beribadah itu tidak sambil makan dan minum. Nah, kita bukan nonton film ya, betul. Kita mau beribadah ya. Jadi tolong dikesampingkan dulu makanan dan minumannya. Nanti setelah ibadah baru ya. Biar fokus dong ya. Bener, biar fokus. Lalu yang terakhir, jemaat juga diminta untuk tidak sambil tiduran ketika mengikuti ibadah online hari ini. Supaya tidak ketiduran ya. Iya, pastinya dong ya. Supaya kita bisa fokus nyatet setiap firman yang ada. Boleh juga tuh disiapin catatannya. Betul. Ya, benar banget. Betul sekali, dianjurkan sekali ya. Benar. Nah, itu tadi informasi yang bisa kita berikan pada hari ini. Informasi penting yang perlu diperhatikan pada saat mengikuti ibadah online. Nah, tidak berlama-lama lagi, selamat menikmati ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom KKKD. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan segenap hati dan kerinduan kita. Yesus, Engkaulah permata hatiku.
kami semakin indah bagimu Tuhan. Terima kasih, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, sebab Kau layak Tuhan terima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karena Dialah Maha Kuasa, Dialah Maha Mulia. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegang, tiada bandingannya. Katakan kekal kasih-Mu, kekal kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Kekal kasih-Mu, setia menjagaku. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Kau bertata dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau berkata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Jesus, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Kau Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan senang hati. Dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan.
agungkan. Kaulah Raja yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak. Kaulah Juru Selamat bagi dunia ini Tuhan. Jesus. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia kan ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulia dalam karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Shalom, saudara-saudaraku semuanya. Kita bersyukur kita kembali bisa beribadah
Dimanapun saudara-saudara berada, kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena itu saya ingin sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita, bisa berikan senyum yang terbaik. Katakan, haleluya, Tuhan itu baik. Kita panjang bulan Desember ini akan membahas tentang kasih yang tidak berkesudahan, everlasting love. Ya, dalam masa-masa bulan Desember biasanya kita merayakan dan juga mengenang apa yang Yesus lakukan dengan turun ke dunia. Kita mengerti tidak mungkin kita memahami sepenuhnya tentang kasih itu. Karena itu sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat menyadari pemikiran kami sangat terbatas untuk mengerti dan memahami kasih Tuhan. Karena itu Roh Kudus, marilah Engkau yang mengungkapkan kasih itu. Engkau yang mengajarkan kepada kami, mewahyukan ke dalam batin kami, sehingga kami sungguh mengerti betapa hebat dan dahsyatnya kasih yang Kau anugerahkan kepada kami. Sehingga Kau turun ke dunia, Engkau memberikan segalanya, sehingga kami memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami memahami, memegang, melakukan, dan menikmati kegenapan janji Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti yang saya tadi katakan bahwa sepanjang bulan Desember ini kita akan belajar tentang kasih yang tidak berkesudahan, everlasting love. Dan hari ini kita belajar tentang kasih yang tidak berkesudahan, itu kasih yang sangat besar. Kita mau membaca sebuah firman Tuhan, ayat yang pasti tidak asing lagi bagi kita. Kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya yakin bahwa ayat ini sudah sangat sering kita dengar, dan bahkan seringkali dalam masa-masa peringatan Natal kita mendengar berulang kali. Dan kita tahu bahwa memang ayat ini menunjukkan kepada kita salah satu ayat yang sangat penting yang merangkum semua Taurat Tuhan, firman Tuhan di dalam satu pengertian, yaitu tentang kasih. Setiap kali kita mendengar kata tentang kasih, kita diingatkan mengenai bukti apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup kita. Tapi mungkin saja hari ini saudara-saudaraku semua ada dalam keadaan sedang mengalami hal yang membuat bertanya-tanya. Apa betul ya Tuhan mengasihi saya? Kenapa persoalan saya tidak Tuhan jawab? Kenapa penyakit saya belum Tuhan sembuhkan? Mengapa hubungan saya yang hancur dengan pasangan atau dengan anak belum dipulihkan? Ada begitu banyak pertanyaan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini juga ketika bulan ke-10 pandemi kita alami, ya, begitu panjang yang kita alami, keadaan-keadaan yang tidak mudah. Mungkin kita sedang bertanya, di mana Engkau Tuhan? Kenapa aku tidak mengalami kasih-Mu itu? Di hari ini saudaraku, mari seperti kita sedang berjalan di pesisir pantai, ketika kita lihat begitu banyak pasir, jangan terfokus pada sebutir pasir. Mungkin itu yang saat ini sedang kita alami. Kita sedang mengalami masa tidak mudah. Tapi mari kita melihat gambar besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Ada sesuatu yang luar biasa, bagaikan samudra raya yang tidak bertepi. Dia menyiapkan kasih-Nya yang hebat bagi kita semua. Dan memang seringkali kita sulit sekali untuk bisa memahami kasih yang tak bersyarat itu, kasih yang besar itu, kasih yang tidak berkesudahan itu, kasih yang tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang kualitasnya. Karena itu tidak kita alami di dunia ini. Dunia ini penuh dengan persyaratan, penuh dengan kondisi-kondisi yang membuat seseorang dikasih atau tidak sangat tergantung kepada prasyarat atau keadaan-keadaan.
Seringkali kita mendengar dalam kehidupan ini, seorang murid misalkan disayang oleh guru karena dia anak yang baik, karena dia anak yang pintar, karena dia anak yang penurut. Bukankah seperti itu yang sering kita alami? Ada anak emas, ada anak yang disayangi karena sangat menurut kepada orang tua, karena sangat membantu kepada orang tua. Tapi ada juga anak yang seringkali menyusahkan, seringkali sepertinya membantah, sehingga kita tahu bahwa ada yang disayangi, ada yang kurang disayangi, ada yang betul-betul disayangi oleh para guru-guru karena kelakuannya, karena prestasinya. Jadi sulit bagi kita untuk kita memahami kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak pernah berkurang kualitasnya itu. Tetapi hari ini kita kembali mau belajar tentang hal ini. Sekali lagi kita perhatikan ayat di Yohanes 3 ayat 16 ini. Di sini ada 3 kata hubung. Dan tolong perhatikan, perhatikan kata hubung itu saya beri warna kuning supaya kita bisa memperhatikan kata hubung itu dan kata-kata setelah kata hubung itu. Di sini ada 3 kata hubung. Karena, sehingga, dan supaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Baik, sebelum kita bisa memahami, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar, sebagaimana besar. Seperti apa besarnya? Kita akan lihat sebuah klip sedikit mengungkapkan kepada kita tentang kasih. Kita lihat klip berikut ini.
Dari apa yang kita lihat tadi, seorang bapak yang mengasihi anaknya sebagai seorang penjaga pintu kereta api yang harus menaikkan dan menurunkan jembatan tempat dilaluinya kereta itu. Kita lihat pilihan yang sangat sulit. Apakah dia akan menyelamatkan anaknya yang terperosok ketika akan memutar tuas darurat untuk menurunkan jembatan itu, atau dia relakan anaknya karena ada begitu banyak orang yang bisa diselamatkan. Kita tahu dari kisah ini, dari klip ini, bahwa keputusan itu tidak mudah, tapi keputusan itu dia ambil dengan mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan demikian banyak orang. Orang-orang yang kesepian, orang-orang yang begitu dikuasai oleh egoisme, orang-orang yang dipenuhi juga dengan keinginan-keinginan daging dan dosa-dosa. Sehingga kita lihat di akhir, ada orang yang tadinya terjerumus dalam narkoba, tapi kemudian karena melihat apa yang dilakukan oleh bapak ini, dia diubahkan. Dia punya pengharapan. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar, tidak mungkin kita memahaminya, tapi kita melihat bahwa apa yang telah Allah berikannya itu yang terbaik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata karena itu menunjukkan kepada kita sebuah dasar, sebuah alasan yang membuat Allah melakukan sesuatu sebagai bukti dari alasan dasar itu. Dan dasarnya tidak ada lain adalah kasih-Nya yang begitu besar. Kepada siapa? Kepada dunia ini. Kepada setiap orang. Orang yang menghujat Dia. Orang yang melakukan kehidupan yang sembarangan. Orang yang tidak takut akan Dia. Siapapun juga. Dia mengasihi. Termasuk Dia mengasihi kita, bukan? Dia menangkap kita ketika kita masih berdosa. Dia mendatangi kita ketika kita sedang tidak punya pengharapan. Dan Dia menunjukkan kasih-Nya. Sehingga menunjukkan kepada kita adalah sebuah bukti dari kasih. Bukti yang menyatakan pengorbanan. Selalu kasih berkaitan dengan pengorbanan. Kalau kita mengasihi seseorang, pasti dibuktikan dengan pengorbanan. Seringkali begitu sakit, seringkali keadaan begitu membuat kita merasa begitu terluka. Ketika kita mengorbankan banyak hal untuk seseorang, tapi kemudian ditanggapi berbeda. Namun kasih yang besar, selalu kasih itu terhubung dengan bukti, yaitu pengorbanan. Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, karena Dia mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Dan selalu juga kasih yang dibuktikan akan memberikan hasil, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi saudara yang telah menerima Kristus, bagi saudara yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, bersyukur bahwa kita telah memiliki hidup yang kekal. Esensi bukan hanya bicara tentang nanti kita masuk surga, tapi esensinya adalah bahwa kita sekarang terhubung dengan Bapa di surga. Kita bisa bergaul, kita bisa berkomunikasi. Hubungan kita telah dipulihkan, dosa kita telah dihapuskan, kesalahan kita telah dicuci oleh darah Kristus. Dan bagi saudara yang belum dan tidak tahu kemana engkau akan pergi setelah mati nanti, atau saat ini, bagaimana keadaanmu, saya ingin katakan sebagai hamba Tuhan, engkau adalah subjek. Tuhan ingin mengasihimu. Engkau adalah target kasih Tuhan. Engkaulah yang menjadi kerinduannya. Betapa besar, begitu besar kasih Allah akan engkau, sehingga Dia telah mengaruniakan Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini,
mengalami begitu banyak sengsara, mengalami begitu banyak hal yang di luar kemanusiaan. Dia mengalami itu supaya kita bisa terhubung kembali dengan Bapa di surga. Hari ini hari yang baik bagi kita untuk kita meninjau kembali kehidupan kita. Sekali lagi bahwa kasih, biarlah itu menjadi dasar dalam hidup kita. Kasih, biarlah itu yang membanjiri kita dengan kita terus membuka diri untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman dan keberadaannya. Karena itulah yang sebetulnya membuat kita betul-betul hidup, bukan apapun yang kita miliki. Karena firman Tuhan katakan, sekalipun kita memiliki dunia ini, sekalipun kita memiliki pengetahuan yang begitu tinggi, sekalipun kita punya banyak kegiatan sosial, sekalipun kita terpandang, tetapi tanpa kasih, semuanya kosong, semuanya sia-sia. Dan bersyukur kasih itu tersedia bagi kita semua. Kasih itu tersedia bagi engkau. Karena Tuhan telah membuktikan kasih-Nya dengan mengirimkan anaknya yang tunggal bagi kita semua. Kasih itu membuat kita bisa selalu memandang satu pengharapan. Kalau saudara sedang mengalami sesuatu hari ini, mengalami keadaan yang tertekan, saya ingin mengatakan sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan engkau dan kasih itu tidak pernah berubah. Ingat apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Dia menyerahkan anaknya bagi engkau, bagi saya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimanakah mungkin Dia akan tidak mempedulikan engkau? Bagaimanakah mungkin Ia akan mengabaikan engkau? Tidak. Dia tidak pernah mengabaikan engkau. Tidak pernah sekalipun Dia melupakan engkau. Sangat berharga engkau di matanya. Sangat begitu besar cintanya kepadamu. Sehingga Dia katakan, kasih itu, kasih yang tetap, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang besar. Bayangkan kita ada di samudera raya dan begitu banyak air. Kita tahu bahwa air itu menunjukkan kasih Dia kepada kita. Ada selalu pengharapan bagi kita, bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Saudaraku, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bersyukur kita memiliki hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hubungan dengan Dia. Tapi itu bukan akhir dari segala. Begitu besar kasih-Nya. Dan Dia rindu saudara dan saya menjadi penyalur kasih itu juga. Engkau menjadi alat yang membuat orang lain mengerti betapa besar kasih yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Kita mengasihi, tidak mungkin mampu dengan keadaan kita sendiri. Kita mengasihi dengan kasih Allah, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 19. Karena kita telah dikasihi, karena kita telah mengalami kasih itu. Dan tetaplah di dalam kasih itu, bergeraklah di dalam kasih itu. Karena itulah yang membuat kita bisa melihat setiap keadaan. Ketika keadaan kita dikhianati, ketika keadaan kita ditolak oleh seseorang atau oleh sekelompok orang, kita mengerti kasih Allah tidak pernah berubah. Dan kita bisa tetap bersikap dengan baik saat kita mengalami hal itu. Yaitu tetap mengasihi, tetap memberkati. Karena itu hari ini, saudara-saudaraku semuanya, mari kita tinjau ulang hidup kita. Adakah hal-hal yang pahit yang saat ini sedang kau lakukan, yang sedang kau alami? Adakah perlakuan-perlakuan yang membuat engkau begitu terluka? Pandanglah kepada Dia. Betapa besar kasih Allah kepada kita. Mari putuskan untuk bergerak berdasarkan kasih. Ampuni, maafkan, dan lupakan.
Mari kita bertindak. Bukti dari kasih itu adalah pengorbanan. Mungkin kau harus mengambil HP-mu dan mulai membuka hubungan lagi. Perkataan dengan seseorang yang selama ini kau merasa begitu menyakitkan engkau. Ambil sebuah langkah. Tentu itu membuat egomu harus kau salibkan. Tetapi saya ingin katakan, itulah jalan menuju kepada kemerdekaan. Kasih membuat kita merdeka. Kasih membuat kita bebas dari segala tekanan dan dari segala hal yang membuat kita merasa terluka. Hari ini Tuhan sudah menunjukkan kepada kita. Natal, peristiwa itu menunjukkan kepada kita solusi dari segala sesuatu di dunia ini. Bukan lebih banyak harta, bukan lebih banyak kedudukan, bukan lebih banyak ijazah, tetapi menikmati kasih dan bergerak dengan kasih. Malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengajar kepada murid-muridnya. Sebentar lagi Dia akan diserahkan dan Dia akan memberikan hidupnya sebagai penebus dosa manusia. Dan Dia katakan kepada murid-muridnya, Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan kualitas kasih Kristus kepada kita, Dia meminta kita mengasihi. Mungkinkah? Ya, karena Dia meminta. Karena Dia tahu kita bisa, yaitu dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Jadi hari ini, jangan biarkan sesuatu kepahitan tetap melekat di dalam hidupmu. Peristiwa-peristiwa yang membuat engkau terpuruk, yang membuat engkau merasa tidak layak untuk melayani lagi. Hari ini Tuhan ingin mengatakan kepada kita semua bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang tetap. Dan Dia optimis dengan kita. Dia memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita. Dan hari ini Dia berkata bahwa bergeraklah dengan kasih. Bergeraklah dengan kasih. Buktikan jelas kasih itu memerlukan pengorbanan sebagai buktinya. Tapi bersyukur Dialah yang memberikan kekuatan. Dialah yang akan memampukan saudara untuk memaafkan. Engkaulah yang Dia memberikan kemampuan kepadamu untuk melupakan peristiwa-peristiwa kegagalan dan maju kembali. Karena kasih-Nya yang besar itu membuat kita memiliki pengharapan. Amin. Saya ingin menutup dengan sebuah kata-kata dari seorang hamba Tuhan. Ya, kita bisa baca bersama-sama. Allah mengasihi Anda semata-mata karena Dia memilih untuk melakukannya. Dia mengasihi Anda ketika Anda tak patut dikasihi. Dia mengasihi Anda ketika tak seorang pun mengasihi Anda. Orang lain mungkin meninggalkan Anda, menjauhi Anda, dan tidak memedulikan Anda. Tetapi Allah akan mengasihi Anda selalu dalam keadaan apapun. Engkau begitu berharga di matanya. Engkau tidak pernah ditinggalkannya. Saya juga ingin membacakan Yeremia 31 ayat 3 dan 4 bagi saudara, bagi kita semua. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali. Sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Jangan terus terpuruk dalam lubang keterpurukan. Tuhan yang mengatakan, bangkit. Dia mengasihi engkau. Tidak pernah Dia melupakan engkau. Dia tahu kegagalanmu. Dia tahu kekuranganmu.
Dia tahu dosa-dosamu. Tapi hari ini dia katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang tetap, dengan kasih yang besar. Dan dia sedang menantikan engkau kembali, melanjutkan perjalanan hidup ini dengan berdasarkan kasih. Karena engkau mengasihiku ya Tuhan, aku punya pengharapan. Dan aku mau belajar mengasihi orang-orang yang Tuhan ingin pulihkan hidupnya, yang Tuhan ingin bangkitkan kembali. Biarlah kita terima kasih itu dan kita juga menyalurkan kasih. Dengan cara seperti itulah kita akan melihat kegairahan yang luar biasa dalam hidup kita. Bukan karena kita memiliki sesuatu yang bisa kita banggakan secara manusia, secara materi, tetapi karena kasih itu cukup bagi kita. Pribadi Yesus yang telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Dia yang bergerak dalam hidup kita, dalam hidupmu, dalam hidup saya. Mari sama-sama kita mau mengambil perjamuan pada hari ini. Di dalam perjamuan ini, kita akan sama-sama merenungkan apa yang Yesus lakukan. Mari saudara siapkan untuk perjamuan kita pada hari ini. Kau bisa ambil roti atau kue atau mari sebagai simbol dari tubuh Kristus. Kau bisa ambil jus anggur kalau ada, atau air teh, atau air putih sebagai simbol dari darah Kristus. Saya ingin membacakan kembali ayat yang hari ini kita renungkan. Pada saat kita membacanya, biarkan Roh Kudus yang mengungkapkan kepada kita apa yang menjadi kerinduannya bagi saudara. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan engkau, akan keluargamu, semua anak-anakmu ada di dalam ruang matanya, pekerjaan, Dia mengasihi engkau, keluarga, dan juga mengasihi orang-orang di sekitar, orang-orang yang disediakan untuk kemuliaan namanya. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia telah menyerahkan anaknya yang begitu Dia kasihi. Dan anaknya Yesus Kristus menyerahkan seluruh kehendaknya. Dia datang ke dalam dunia dengan kasih ilahi. Dia emban tugas dari Bapanya. Dia jalani setiap hal yang harus dia jalani. Dia naiki bukit Golgota dengan salib. Kemudian dia mati di kayu salib. Tubuhnya yang dicabik-cabik, yang dipecah-pecah. Darahnya yang tercurah, tertumpah di Golgota. Itulah yang kita hari ini peringati ketika kita makan roti. Kita menyatakan, aku adalah bagian dari tubuh-Mu Tuhan. Aku terhisap pada tubuh. Aku percaya bahwa Engkau telah mati di kayu salib menggantikan dosa-dosaku. Bangkit pada hari yang ketiga. Naik ke surga dan terus berdoa untuk. Mari jemaat Tuhan, angkat roti di tangan kanan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami tahu semata-mata karena kasih karunia-Mu, kami yang tidak pantas untuk menjadi anak-Mu, tapi kami diangkat, kami diubah menjadi anak-Mu. Kami dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup, dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, menikmati
anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Hari ini, jemaat Tuhan, inilah tubuh Kristus yang dicabik-cabik, yang dipecah-pecah bagi kita semua. Mari kita makan tubuh Kristus ini. Makanlah. Dan mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita. Jemaat Tuhan, ini adalah simbol dari darah Kristus. Darah yang tercurah untuk penebusan dosa kita. Perjanjian baru dimeteraikan oleh darahnya, sehingga tidak ada yang dapat menggagalkan dan membatalkannya. Kasih yang dinyatakannya kepada kita tidak pernah bisa dibatalkan. Kitalah pemegang dan penikmat janji itu. Karena darah Yesus tercurah, menyucikan, mentahirkan kita dari segala dosa dan kesalahan. Mari kita minum darah Kristus. Minumlah. Mari ambil waktu untuk kita sama-sama mengucap syukur untuk apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup kita. Begitu besar kasih-Nya. Begitu besar anugerahnya. Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, tapi memberikannya kepada kita semua. Tidak mungkin Dia membiarkan kita. Tidak mungkin Dia mengabaikan kita. Kita anak-anak yang terkasih. Kita adalah biji mata. Engkau begitu berharga di matanya. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah bisa kami bayangkan, begitu besar, begitu luas, begitu tinggi, begitu dalam, begitu lebar, begitu panjang. Tidak mungkin kami mengerti sepenuhnya dan kami katakan dengan iman kami nikmati, kami terima kasih-Mu itu ya Tuhan. Menjadi kekuatan, menjadi kesehatan, menjadi anugerah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua hal yang telah Engkau lakukan bagi kami. Kami mau hidup Pak untuk Engkau, kami mau hidup karena Engkau. Kami mau hidup hanya karena Engkau yang menolong kami. Terima kasih, kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih untuk saat-saat ini Tuhan. Saat-saat di mana Engkau mengizinkan begitu panjang keadaan yang tidak mudah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap jemaat Tuhan. Engkau yang memberikan pandangan yang benar tentang hidup ini. Bahwa semua ini adalah sementara untuk membuat kami semakin kuat dan semakin tangguh. Dan saat ini bagi saudara yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini, tapi engkau belum tahu kemana engkau akan pergi kalau engkau mati. Kau belum tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Engkau mengerti, engkau orang berdosa. Engkau seringkali jijik dengan kehidupanmu. Tapi hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan tidak kebetulan. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Kalau engkau ingin disucikan, ditebus dosamu oleh Tuhan Yesus Kristus, mari angkat tanganmu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya menyadari saya orang berdosa. Saya memerlukan Engkau untuk menebus dosa saya, untuk menyucikan segala dosa dan kesalahan saya. Tuhan Yesus, aku mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah ke dalam hatiku dan catatlah namaku dalam kitab kehidupan. Selama-lamanya aku akan menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Kalau engkau sudah berdoa seperti ini, engkau adalah anak Tuhan Yesus. Engkau adalah orang yang
terus akan dikasihinya dan tidak akan pernah ada yang bisa menggagalkan dan memisahkan kasih Kristus dari engkau. Dan mari semua jemaat Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Mari angkat kedua belah tanganmu. Jemaat Tuhan, kasih Kristus tidak akan pernah berkesudahan dalam hidupmu. Kekuatan, kesehatan dari surga, berkat atas keluargamu turun, berkat atas pekerjaanmu, terbukalah peluang-peluang yang baru. Dapatkanlah kekuatan dari surga turun atas engkau, sehingga engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau terus bergerak dari satu level ke level berikutnya, karena Tuhan yang memberkatimu dan membackup kehidupanmu. Teruslah salurkan kasih Kristus dimanapun kau berada. Jadilah saksinya dimanapun dan kapanpun, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang dan Dia terus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkatimu. Amin. Tuhan memberkati. Nah, kita telah mengikuti rangkaian ibadah online tadi. Betul. Tadi kan ada firman Tuhan, Bener. ada pujian penyembahan, luar biasa Nah, sekali dong ya. Iya. Terberkati nggak sih, Man? Pastinya dong, Pastinya dong terberkati. ya. Kamu juga pasti terberkati Pasti kan? terberkati. Oke. Seperti itu, Man. Nah, setelah ini masih ada pengumuman yang perlu Betul. diperhatikan oleh jemaat, Betul? yaitu beberapa pengumumannya adalah yang pertama. Pertama mengenai persembahan. Nah, Oke. bagi teman-teman, saudara bapak ibu yang mau memberikan persembahan, sekarang bisa memberikan persembahan melalui dompet digital di rekening yang Ada tertera pada ditampilkan layar ya. Ya, nanti akan ada di layar sini, oke? Betul. Nah, kemudian yang Yang selanjutnya, kedua, gereja ini masih aktif dengan namanya program C3. Bener. Masih ingat nggak? Bener, COVID Crisis Center. Itulah Itu memang. masih ada ya? Masih ada. Nah, program ini katanya masih membantu teman-teman atau pasti. saudara jemaat kita yang terdampak langsung oleh COVID-19. ini. Nah, bagi bapak-bapak, ibu, saudara, rekan-rekan semua yang mau menabur, Betul? bisa menabur ke rekening yang tertera pada layar untuk ikut bergabung pada program ini. Tentunya. Program C3 C3, ya. COVID Crisis Center. Crisis Center. Nah, tidak lupa juga nih, Apa Man. nih? Ada hal yang penting nih. Apa nih Kan penting? tadi kan sudah mencatat khotbah tuh ya. Betul. Nah, Jangan biar lupa. di-share, Wah, jangan lupa di-share ke teman-teman yang di-share lain ke ya. teman-teman dan Bener. pastinya YouTube kita juga di-subscribe. Iya. Subscribe YouTube Betul. kita di mana? GKKD Bandung Pusat. Benar. Itulah memang. Terus juga informasi tentang ibadah dan Khotbah tadi khotbah kan ya? lainnya juga bisa dipantengin di Instagram kita di Instagram. @gkgd_bp. Betul. Nah Ya. juga kalau misalnya kita kelewatan Iya? apa namanya khotbah yang khotbahnya kemarin ya, mau dengerin lagi ya? Oh, bisa ya? Bisa lewat namanya Spotify. Spotify. Nah, Apa nah, Spotify-nya? jemaat bisa follow di GKKD Bandung Pusat juga di situ Benar. ada ya. Jadi khotbah-khotbah selama tiap minggu itu ada. Oh, ada di situ ya. Jadi kita dengerin. bisa dengar lagi. Betul. Nah, kemudian nih buat kamu kaula muda Betul. asik yang mau mendengar saat teduh atau Itulah. renungan setiap harinya, Betul. bisa juga follow Spotify kita di Spotify ya. katalog gue. Katalog Nanti gue ini- akan ada di situ ya renungan setiap hari, setiap paginya. Setiap pagi. Iya, jadi Wih. langsung memberikan siraman Luar biasa setiap banget pagi ya. Berarti luar lengkap biasa. ya Lengkap GKKD ini ya. dong. Hebat Iya, sekali ya. Lengkap ya. Nah, itu tadi rangkaian ibadah kita pada hari ini. Betul. Semoga memberkati. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Pelayanan Wanita GKKDBP mengundang seluruh ibu-ibu dan wanita single, baik yang di Kota Bandung maupun yang di luar Kota Bandung, untuk hadir dalam acara Virtual Women Gathering dengan tema Bersukacita dalam Pengharapan. Mari mendaftarkan diri segera dan kita akan bersekutu bersama-sama dan saling menginspirasi. Link pendaftaran tertera pada layar berikut. Link Zoom akan diberikan sebelum hari H. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.